Adakah teman kalian yang tidak masuk hari ini? Berapa orang? Kalian tahu mereka kenapa? Oke, selain Nadia kalian nggak tahu ya? Hari ini kita akan belajar tentang coding dan KA atau kecerdasan artifisial, tentang berpikir komputasional dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum itu, Ibu minta yang bertugas hari ini untuk memandu kita untuk berdoa. Terima kasih Leo sudah membawa kita dalam doa. Nah, sebelum Ibu mulai, ya, kita ice breaking dulu. Ya, ice breakingnya adalah tangkap dan ditangkap. Ya. Oke, silakan cari pasangannya masing-masing. Renal Ibu tangkap, Ibu yang menangkap Renal. Yang lainnya silakan tentukan siapa yang mau ditangkap dan siapa yang ditangkap. Latihan. Caranya adalah nanti yang menangkap, ketika Ibu kasih instruksi menjauh, dia harus menjauh. Ketika mendekat, lagi mendekat. Ketika tangkap, langsung tangkap tangan temannya. Bisa? Oke, siap ya? Kamu sudah lah. Ini jangan kemana-mana ya. Siap ya? Oke, menjauh, mendekat, menjauh, 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 mendekat, mendekat, tangkap. Tujuan pembelajaran hari ini adalah kalian dapat mengidentifikasi masalah besar menjadi masalah atau bagian yang kecil, ya, atau yang disebut sebagai dekomposisi yang mudah diselesaikan. Kemudian yang kedua, kalian dapat menyusun urutan langkah yang logis untuk menyelesaikan suatu masalah. Dan yang terakhir, kalian dapat menyajikan solusi dalam bentuk visual menggunakan simbol atau emoji sederhana yang disebut sebagai algoritma. Ibu mau tanya dulu sama kalian, bagaimana cara membuat roti lapis? Oke, jadi ambil rotinya, oles selai, kemudian ditutup roti kembali. Nah, nanti akan Ibu jelaskan bagaimana sih keterkaitan antara cara membuat roti lapis ini dengan berpikir komputasional dalam kehidupan sehari-hari. Perlu kalian ketahui dulu, apa sih arti dari coding dan KAU atau kecerdasan artifisial. Coding adalah proses menulis, ya, menulis instruksi atau perintah untuk memberitahu komputer apa yang harus dilakukan. Kemudian kecerdasan artifisial atau yang biasa kalian kenal AI adalah kemampuan komputer atau mesin untuk meniru cara belajar dan berpikir manusia. Jadi dia akan melakukan pekerjaan seperti yang manusia lakukan atau yang manusia pikirkan. Kemudian lanjut di berpikir komputasional yang kita bahas hari ini, yaitu kemampuan berpikir yang dapat menyelesaikan permasalahan atau persoalan sehari-hari dengan solusi menggunakan konsep dasar komputer. Jadi nanti kalian akan menyelesaikan masalah, ya, atau persoalan yang ada di kehidupan sehari-hari dengan solusi. Jadi kalian selain menyelesaikan masalah pasti ada solusi. Ya, ada masalah pasti ada solusinya. Nah, itu solusinya nanti menggunakan konsep dasar komputer. Nah, untuk prinsip berpikir komputasional ada 4. Yang pertama dekomposisi, yaitu memecah masalah besar menjadi bagian kecil yang mudah diselesaikan. Kemudian abstraksi, memfokuskan pada informasi atau hal penting dan mengabaikan detail yang tidak perlu. Jadi kalau abstraksi itu dia hanya ambil poin-poin pentingnya aja, yang dirasa tidak penting itu diabaikan. Kemudian algoritma ini menyusun langkah-langkah, instruksi atau prosedur yang urut untuk menyelesaikan masalah. Dan yang terakhir ada pengenalan pola. Pengenalan pola ini menemukan kesamaan atau pola dalam berbagai permasalahan, solusi
solusi yang dapat diterapkan kembali. Sampai sini sudah jelas materinya? Sudah. Ada pertanyaan tidak? Tidak ada. Kalau tidak ada, kita bahas nih. Kenapa cara membuat roti lapis itu masuk atau berkaitan dengan cara berpikir komputasional? Nah, kita tentukan dulu masalah utamanya. Kenapa orang membuat roti lapis? Ya kan? Pernah nggak kalian berpikir, kenapa ya saya membuat roti lapis? Karena lapar. Nah, masalah utamanya, misalkan tadi yang disebut sama Julio, karena lapar. Masalah utamanya adalah menyiapkan, membutuhkan makanan karena apa? Ya karena lapar. Misalkan yang dijawab Julio tadi. Nah, sedangkan yang ibu tampilkan ini, masalah utamanya adalah membutuhkan makanan praktis yang tetap bergizi dan mudah dibuat. Mudah kan kalau membuat roti lapis? Ya, karena dia membutuhkan bahan-bahan yang sudah jadi. Beda dengan halnya kalau kalian memasak sayur-sayuran. Kemudian tujuannya, kita harus tentukan juga tujuannya nih. Tujuan membuat roti lapis ini tadi apa? Nah, kalau yang dibuat Julio tadi yang dijawab adalah karena dia ini lapar, butuh makanan yang cepat, ya kan? Nah, sedangkan punya ibu adalah menyediakan makanan sederhana, cepat, bergizi, dan praktis untuk mengatasi rasa lapar. Ya. Setelah itu, susun nih langkah-langkahnya. Jadi yang perlu kita lakukan pertama langkahnya adalah siapkan bahannya. Apa bahannya? Nih, misalkan gini, ambil roti tawar dan isi yang akan digunakan. Misalkan kalau kalian mau pakai mentega, mau pakai keju boleh, mau pakai saus boleh. Ya. Nah, mayones ini boleh seperti itu ya. Kemudian selada, timun dan tomat. Nah, kemudian tambahkan isinya. Isiannya ini yang tadi ya, selada, timun, tomat dan mayones. Jadi letakkan bahan ya, letakkan bahan isian, kemudian isi itu disusun. Selada dulu, awalnya kan roti, selada, terus timun, tomat, kemudian mayones di atas. Nah, di atas roti. Nah, kemudian yang ketiga, tutup dengan roti. Ambil lembar roti kedua dan diletakkan di atasnya. Di atas tumpukan ini ya, isi. Jelas? Oke. Kemudian potong. Jika ingin lebih mudah dimakan, kalian dapat memotong menjadi dua, baik itu segitiga atau persegi panjang ya. Ya, dibelah jadi dua. Nah, kemudian sajikan roti lapis siap dimakan. Ini adalah langkah-langkahnya. Kemudian, bagaimana cara kita mentransfer langkah-langkah ini ke komputer supaya cara berpikir kita dengan komputer itu sama. Nah, caranya adalah dengan menuliskan algoritmanya. Jadi kalian sudah susun itu ya, algoritmanya. Kalau ada simbol atau emoji roti dengan tanda panah ke kiri, kalau di depan kalian ke kanan ya. Jadi roti dengan tanda panah ke kanan itu sama saja siapkan roti dan bahan. Nanti komputer akan memprosesnya sendiri. Kemudian ada selada, timun, tomat, kemudian mayones dan tanda panah ke kanan. Berarti itu tandanya tambahkan isinya. Isinya tadi yang ini ya, sudah disebutkan. Kemudian ada roti dua. Roti dua maksudnya adalah tutup dengan roti yang lainnya ya, atau roti yang kedua di atasnya itu. Jelas? Nah, yang keempat, potong roti. Jadi ada roti dengan roti lapis, ada emojinya ya. Pisau dengan roti lapis, kemudian ada tanda panah ke kanan, yaitu menandakan bahwa potong roti menjadi dua bentuk segitiga. Itu boleh segitiga, boleh persegi, bebas ya. Kemudian yang terakhir ada roti lapis, piring dan pisau, sendok, kemudian ada juga bintang atau sparkling, ya kan? Nah, kemudian dengan tanda panah ke kanan, itu menandakan bahwa sudah siap disajikan. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Ada? Atau ada yang masih bingung
menentukan algoritma? Ada? Tidak ada? Sudah paham semua? Oke, kalau sudah paham semua, mari kita diskusi. Ibu sudah menyiapkan lembar diskusi kelompok. Ini Ibu bagikan dulu. Kasih berapa? Kasih berapa? Sudah? Jadi tugas kalian ya, nanti tulis nama kelompoknya di bagian atas. Ini kelompok 1 mana tadi? Ya, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Untuk kelompok 1 tadi masalahnya apa? Oke, menanam bunga. Kelompok 2 memasak nasi. Kelompok 3 membuat jus mangga. Kelompok 4 membersihkan kelas. Nah, jadi di sini sudah ada masalahnya. Nanti tulis nama kelompok 1, 2, 3, 4, kemudian anggotanya. Nah, setelah itu isi hasil diskusi kalian. Bagian hasil diskusi yang bagian A itu masalah yang telah kalian pilih, silahkan ditulis. Kemudian yang B yaitu masalah utama. Masalah utamanya seperti ini. Misalkan kalian membutuhkan makanan yang bergizi, ya atau apalah terserah, membutuhkan kelas yang bersih dan lain sebagainya, itu bebas. Nanti kalian tentukan, diskusikan dengan teman-teman. Kemudian yang ketiga itu adalah tujuannya. Kalian tentukan dulu tujuan kalian ingin menyelesaikan masalah tersebut apa. Sudah? Dan susunlah langkah-langkah seperti yang Ibu tampilkan ini. Tidak harus sama, bisa kalian rundingkan dengan teman-teman. Langkah-langkahnya seperti apa ditulis. Di situ kan ada 8 langkah ya. Kalau misalkan Bu Guru bisa nggak? Langkahnya cuma 5, bisa. Ya, kalau mau langkahnya sampai 8 juga bisa. Jelas? Ya. Dan yang terakhir adalah algoritmanya. Algoritma dibuat seperti ini. Ya, seperti ini. Tidak harus selalu menggunakan tanda panah seperti ini. Ya, bisa menggunakan tanda tambah atau menggunakan simbol tanda kurung dan lain sebagainya. Jelas ya? Jelas? Ada pertanyaan untuk tugas? Tidak ada? Jika tidak ada, silakan dikerjakan. Perhatian? Siap. Sudah selesai semuanya? Sudah. Kalian berdasarkan selesai tugasnya dari kelompok 4, 3, 1, dan 2. Maka kelompok 4 nanti maju duluan, kelompok 3 yang kedua, kelompok 1 ketiga, dan kelompok 2 terakhir. Oke? Ketika presentasi, usahakan semua aktif ya. Semua aktif, walaupun tadi ketika berdiskusi ada yang menulis, ada yang menggambar dan lain sebagainya, tapi tetap nanti saat presentasi harus semuanya aktif. Sudah dibagi tugasnya masing-masing? Sudah. Oke. Kalau begitu, jika teman sedang presentasi atau kelompok lain sedang presentasi, mohon untuk perhatiannya di depan. Jangan ada yang berdiskusi sendiri. Bisa? Oke, silakan dari kursinya menghadap ke depan dan perhatikan temannya presentasi. Silakan kelompok 4. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil kelompok kami. Hasil diskusi kami, masalah yang dipilih kami membersihkan kelas. Masalah utama, lingkungan yang kotor dan membuat pelajaran tidak nyaman. Tujuan kami, menciptakan susunan belajar yang bersih dan nyaman.
Susunan langkah-langkahnya. Langkah pertama, siapkan peralatan seperti sapu, pel, dan kain lap, kemocen, dan tempat sampah. Langkah kedua, rapikan meja dan kursi, susun kembali ke posisi semula. Langkah ketiga, kumpulkan sampah dan buang, masukkan ke tempat sampah. Langkah keempat, bersihkan debu, lap papan tulis, jendela, dan meja. Langkah kelima, menyapu lantai, mulai dari sudut hingga ke pintu. Langkah keenam, mengepel lantai pel hingga bersih dan harum. Langkah ketujuh, periksa kembali, pastikan kelas kaki bersih dan nyaman digunakan. Tuliskan atau lima kalian dengan simbol atau emoji. Langkah pertama ada gambar tempat sampah dan sapu yang artinya siapkan peralatan kebersihan. Di langkah kedua ada gambar kursi dan meja yang artinya rapikan meja dan kursi. Di gambar ketiga ada gambar tempat sampah dan orang yang membuang sampah yang artinya buang sampah ke tempat sampah. Gambar keempat ada pon dan ada emoji putar balik dan jendela yang artinya papan tulis, meja, dan jendela. Di emoji kelima ada sapu dan emoji petunjuk dan emoji pintu artinya menyapu lantai dan sudut ke pintu. Ada gambar tempat sampah dan pel yang mengartikan menyapu lantai agar wangi dan bersih. Di gambar petunjuk ada mata, emoji benang, dan kinclong yang artinya periksa hasil kelas rapi dan nyaman. Sekian dari kami. Terima kasih. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil kerja kami. Hasil diskusi. A. Masalah yang dipilih, membuat jus mangga. B. Masalah utama, buah mangga melimpah saat musim panen. C. Tujuan, mengelola mangga menjadi minuman segar yang mudah dikonsumsi. Susun langkah-langkahnya. Langkah pertama, kupas mangga, cuci piring bersih, buah mangga, kupas kulit dan potong daging buah mangga kecil-kecil. Langkah kedua, masukkan ke blender, masukkan potongan mangga ke dalam blender. Langkah ketiga, tambahkan bahan lain, air, gula, dan es batu. Langkah keempat, blender hingga halus. Nyalakan blender sampai semua bahan halus tercampur rata. Langkah kelima, sajikan tuang ke dalam gelas, bisa ditambahkan topping buah mangga. Gambarkan atau tuliskan algoritma kalian dengan simbol atau emoji. Pertama, emoji pisau, tanda panah ke kanan dan buah mangga, artinya kupas dan potong mangga. Kedua, buah mangga dan listrik, artinya masukkan potongan mangga ke blender. Langkah ketiga, air, gula, dan es, artinya tambahkan air, gula, dan es batu. Langkah keempat, listrik dan blender, dengan artinya blender sampai halus. Langkah kelima, jus mangga bintang, artinya tuang dan sajikan. Sekian, terima kasih. Dari kelompok 1 ingin membacakan hasil diskusi kami. Hasil diskusi. A. Masalah yang dipilih, beragam bunga. B. Masalah utama, lingkungan sekitar nampak gersang dan kurang asri. C. Tujuan, menciptakan lingkungan yang asri dan nyaman. Langkah-langkahnya. Langkah 1, siapkan media tanam pot atau lahan dengan tanah lembut dan subur. Langkah 2, buat lubang tanam sedalam 3-5 cm sesuai jenis bunga. Langkah ketiga, masukkan bibit atau benih bunga, letakkan di lubang yang sudah dibuat. Langkah 4, tutup dengan tanah, timbun tipis dan tekan perlahan agar tidak mudah lepas. Langkah kelima, siram dengan air, menjaga agar tanah tetap lembab. Matahari cukup.
letakkan di tempat yang sesuai. Pastikan mendapat sinar matahari secukupnya. Langkah 7. Rawat secara rutin, siram dengan cukup, dan bersihkan rumput. Markan atau tuliskan algoritma kalian dengan simbol atau emoji. 1. Pot, tambah panah ke kanan, tanah. Artinya siapkan pot dan tanah yang subur. 6. Matahari, tanda panah ke bawah, tanaman. Artinya letakkan di tempat terkena sinar matahari. Hasil dari kelompok kami itu saja. Sekian, terima kasih. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja kami. Masalah yang dipilih memasak nasi. Masalah utama, beras tidak bisa langsung dimakan sehingga harus diolah terlebih dahulu. Tujuan mengubah beras mentah menjadi nasi matang yang siap dimakan. Langkah 1. Ukur beras. Ambil beras sesuai kebutuhan. Langkah kedua, cuci beras. Bilas beras dengan air bersih beberapa kali hingga air agak jernih. Karena sajikan nasi siap disantap. Algoritma dengan simbol atau emoji. Emoji pertama, gambar wadah, alat tekanan, wadah dan sendok. Artinya ambil beras sesuai kebutuhan. Emoji ke-6, gambar semangkok nasi, garpu dan pisau bintang. Artinya sajikan nasi hangat yang siap disantap. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Ya, semua sudah melakukan presentasi, tapi tidak bisa melihat simbol-simbolnya ya. Ya, nanti boleh saling bertukar kertas untuk melihat hasil kerja teman-temannya. Sebelum kita akhiri pembelajaran, kita refleksikan dulu apa yang kalian pahami tentang berpikir komputasional. Apa yang kalian pahami setelah kita belajar dari awal hingga tadi presentasi, apa yang kamu pahami tentang berpikir komputasional? Satu ada langkah-langkahnya. Ya, Jika ingin sesuatu kita harus melakukan langkah-langkah. jika ingin melakukan sesuatu, kita harus melakukan langkah-langkahnya. Ada yang lain? Mempelajari algoritma dengan simbol atau emoji. Jadi berpikir komputasional itu merupakan landasan kecerdasan dari artificial atau AI atau AI. Nah, untuk meningkatkan literasi digital kita dalam menyelesaikan masalah sehari-hari. Misalkan gini, kalian pernah nggak pakai Gemini AI? Nggak pernah. Atau ada yang pernah pakai Meta di WhatsApp? Ada atau yang pakai Google Assistant? Misalkan, halo Google, bisakah kamu menampilkan menu makanan hari ini? Gitu. Atau daftar menu yang perlu dimasak menggunakan santan. Nanti di situ akan memunculkan langkah-langkah atau solusi masalah seperti yang kalian kerjakan tadi. Sampai sini sudah jelas? Jelas? Ada pertanyaan? Tidak ada. Oke, jika tidak ada, sampai di sini materi kita, pembelajaran kita akan belajar lagi tentang berpikir komputasional dengan metode yang lain. Jadi sampai bertemu di kesempatan berikutnya. Untuk itu nanti hasil